Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sabab Nasrullah dari SMA As-Sa'adah Bunga Gresik. Saya adalah mahasiswa PPK Daljab tahap kedua tahun 2020 di jurusan Sosiologi Universitas Negeri Semarang. Hari ini tanggal 23 November 2020 saya melakukan UKIN, uji kinerja praktek pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anakku sekalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih tetap semangat ya. Oke, Pak. Kabarnya bagaimana? Baik. Alhamdulillah baik. Oke, bagus. Oke. Untuk memulai pelajaran kali ini, coba Mbak Mela dipandu teman-temannya untuk berdoa. Kita sebelum pembelajaran mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Selesai. Oke, terima kasih Mbak Mela doanya. Mungkin dimut dulu anak-anakku biar tidak isi. Oke ya, Bapak lanjut ya. Sebelum Bapak melanjutkan pembelajarannya, mari kita mendengarkan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita dan kecintaan kita terhadap bangsa kita, bangsa Indonesia. Mari. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Oke, anak-anak, sebelum Bapak mulai pelajaran, Bapak ingatkan lagi, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pada air yang mengalir, agar kalian tetap sehat dan terhindar dari virus COVID-19. Oke ya. Tadi sebelum mulai pembelajaran, kalian sudah mengisi absennya di LMS belum? Di tim? Sampun. Sudah, Pak. Anak-anak sudah isi absennya? Nah, bagus, sudah ya. Kalau yang belum, nanti bisa setelah pembelajaran diisi absennya terlebih dahulu. Oke, Bapak mau mengingat-ingat kembali pelajaran minggu kemarin. Siapa yang ingat? Minggu kemarin kita mempelajari apa anak-anakku sekalian? Mempelajari tentang tokoh perintis sosiologi, Pak. Oke, bagus. Siapa saja perintis sosiologi? Siapa yang tahu? Saya, Pak. Iya, siapa? Auguste Comte, Emil Ya. Durkheim, Karl Marx, dan Margaret Berta. Iya, bagus, pintar. Ada 4 tokoh perintis sosiologi. Yang pertama Auguste Comte sebagai bapak
sosiologi, yang kedua ada Emil Durkheim, yang ketiga ada Karl Marx, dan yang keempat ada Max Weber. Bagus kalian, berarti masih ingat ya pelajaran yang telah kita pelajari minggu lalu. Oke, untuk kali ini sebelum memulai pembelajaran, Bapak mau menjelaskan pada kalian mengenai tujuan pembelajaran hari ini. Melalui metode discovery learning dengan prinsip penemuan tipe dalam jaringan dengan pengamatan PPT dan e-modul yang sudah Bapak share sebelumnya di LMS, itu nantinya membangun konsep tanya jawab dan penugasan yang kalian lakukan nanti diskusi. Peserta didik mampu menyebutkan, penjelaskan kegunaan praktis sosiologi dan peran sosiologi serta mampu mengidentifikasi kegunaan praktis sosiologi dan peran sosiologi dalam kehidupan sosial, tentunya dengan penuh tanggung jawab dan kerja keras, religius dan berwawasan lingkungan, serta sebagai karakter positif, serta dapat mengembangkan budaya literasi, berpikir tingkat tinggi, kritis, komunikatif, kolaboratif, dan kreatif. Oke, anak-anakku sekalian bisa dipahami? Iya. Oke, bisa ya. Oke, Bapak mau share screen dulu untuk memulai pembelajaran. Tunggu ya. Oke, sudah kelihatan poin-poinnya? Sudah. Pak. Oh, bagus. Oke ya. Kali ini pelajaran kita tentang kegunaan sosiologi dan peran sosiologi. Oke, Bapak lanjut dulu. Nah, apa kegunaan sosiologi itu? Siapa yang tahu sebelumnya? Bapak menerangkan ini apa? Ada yang tahu sebelumnya? Untuk memecahkan masalah, Pak. Bagus, pintar. Siapa tadi? Nadia. Oh, Nadia. Oke. Untuk yang kedua, ada yang mau? Sebagai ilmu dalam mencari sosial, Pak. Iya, pintar. Oke. Terus ada lagi yang mau menjawab? Saya, Pak. Oke. Silahkan. Majukan kehidupan sosial, Pak. Oke, bagus, pintar. Berarti kalian sudah mempunyai sedikit pandangan mengenai tentang sosiologi. Bisa Bapak lanjut ya? Oke. Oke. Anak-anakku sekalian, kegunaan sosiologi itu ada 4. Yang pertama tentang perencanaan sosial, dan yang kedua tentang penelitian, ketiga tentang pembangunan, dan yang keempat adalah pemecahan masalah sosial. Oke, Bapak lanjut materinya. Oke, yang pertama tentang perencanaan sosial. Ya, di sini yang dimaksud fungsi atau kegunaan sosiologi tentang perencanaan sosial itu apa sih? Kita berbicara tentang kegiatan untuk mempersiapkan masa depan kehidupan masyarakat secara ilmiah dan bertujuan untuk mengatasi berbagai hambatan. Lah, kalau kita berbicara tentang perencanaan, tentunya tidak terlepas ada 2 hal, yaitu tentang pengarahan dan bimbingan sosial tentang cara hidup. Bisa kita lihat sendiri kehidupan sosial yang perubahannya sering berganti, banyaknya masalah-masalah sosial, banyak. Tentunya sosiologi dapat menjadi sebuah perencanaan agar kedepannya berjalan dengan baik, anak-anakku. Oke, dapat dipahami? Oke, Pak. Oke, Bapak lanjut ya. Oke, kemudian fungsi atau kegunaan sosiologi tentang penelitian. Yang dimaksud di sini adalah sosiologi memiliki beberapa kelebihan yang dapat
mempermudah menganalisis suatu gejala sosial. Tentunya akan diperoleh suatu rancangan penyelesaian masalah dalam kehidupan. Sosiologi tidak serta-merta langsung membuat sebuah keputusan-keputusan, tetapi perlu adanya sebuah penelitian, ada sebuah kajian ilmiah yang akhirnya dapat terukur, dapat dipertanggungjawabkan, sehingga apa? Sehingga sesuatu yang diinginkan itu dapat berjalan dengan baik dan terarah. Itu yang namanya fungsi sosiologi berdasarkan penelitian. Oke, Bapak lanjut kemudian. Nah, oke, yang ketiga itu dalam hal pembangunan. Yang dimaksud di sini adalah proses perubahan di segala bidang kehidupan secara sengaja berdasarkan rencana tertentu. Dalam artian di sini sosiologi melihat kehidupan sosial yang selalu berubah-ubah dan tentunya diharapkan adanya sebuah progres, kemajuan yang sifatnya membangun, yang sifatnya mengalami sebuah kemajuan, pembangunan. Nah, pembangunan di sini tidak hanya dalam hal fisik saja, seperti membangun gedung, membangun fasilitas-fasilitas umum, fasilitas publik saja yang bisa dikatakan pembangunan secara material, tetapi juga yang paling penting adalah pembangunan mental bangsa, kultural. Kenapa? Mental secara internal manusia perlu kita benahi, kita bangun, kita mengajak atau sosiologi itu dapat membuat sebuah progres kemajuan mental agar bangsa ini tetap menjadi bangsa yang mampu berpikir dan bangsa yang mampu merubah lebih baik dengan kebutuhan zaman. Seperti itu anak-anakku. Di sini ada pertanyaan atau Bapak lanjut? Pak. Oke. Nah, untuk yang terakhir anak-anakku perlu diketahui kegunaan sosiologi dalam hal pemecahan masalah sosial. Di sini yang dimaksud adalah sosiologi menyelidiki persoalan sosial dengan maksud untuk menemukan dan menakar kenyataan kehidupan sosial. Tentunya kalian sudah lihat sendiri dan sudah rasa di mana kehidupan sosial itu penuh dengan masalah, penuh dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai norma. Nah, sosiologi ini berfungsi sebagai pemecah, sebagai solusi yang melihat secara pemecahan masalah secara menyeluruh atau bisa dikatakan holistik, interdisipliner. Dalam artian apa? Sosiologi tidak melihat pada satu bidang sosial saja, tetapi di bidang-bidang yang lain. Tentunya dalam kehidupan sosial tidak hanya sosial, mungkin ada masalah politik, masalah ekonomi, masalah kesehatan. Itu sosiologi harus melihat dari berbagai aspek, sehingga kalau kita lihat nanti sosiologi itu tidak membahas masalah sosial saja, tetapi ada sosiologi pendidikan, sosiologi pariwisata, ada sosiologi kesehatan, sosiologi politik dan sebagainya. Oke, sampai sini Bapak lanjut lagi ya. Nah, kita sekarang sampai pada peran sosiologi. Di sini peran sosiologi itu ada 4 anak-anakku ya. Yang pertama itu sosiologi sebagai ahli riset. Oke, di sini ada yang tahu yang dimaksud sosiologi sebagai ahli riset itu apa? Saya, Pak. Ya, silahkan. Sosiologi sebagai ahli riset adalah para sosiolog melakukan riset ilmiah. Tujuannya adalah mencari data kehidupan sosial masyarakat. Oke, bagus, pintar Mbak Abelia Syafira. Yang kedua, sosiologi sebagai konsultan kebijakan. Ayo yang lain, siapa ya, apa yang dimaksud sosiologi sebagai konsultan kebijakan?
Saya, Pak. Mungkin jawab. Sosiologi Oke, sebagai silahkan. Sosiologi sebagai konsultan kebijakan adalah prediksi sosiologi dapat membantu memperkirakan pengaruh kebijakan sosial yang mungkin terjadi. Oke, bagus. Oke, untuk yang ketiga, sosiologi sebagai praktisi. Ayo, yang dimaksud sosiologi sebagai praktisi itu apa? Saya, Pak. Oke, silahkan. Sosiologi sebagai praktisi adalah beberapa sosiolog terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan masyarakat. Oke, mantap, bagus, pintar. Tepat sekali. Oke, yang terakhir sosiologi sebagai guru atau pendidik. Bapak jawab sendiri ya. Yang dimaksud di sini adalah sosiologi berperan dalam mengajarkan dan mengembangkan sosiologi sebagai ilmu di berbagai bidang dengan memberikan contoh-contoh yang terdapat di masyarakat, atau sosiologi diajarkan sebagai ilmu pengetahuan yang tentunya secara praktis itu seperti apa, dikasih tahu contoh-contohnya di lapangan seperti apa, agar kalian bisa memahami sosiologi tidak hanya secara konseptual tetapi juga secara praktis. Oke, kemudian lanjut. Oke, nah ini sekian dan terima kasih untuk materi kali ini. Bapak sudah memberikan materi. Oke, yang kemudian sekarang gilirannya kalian melakukan penugasan atau diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok ini apa sudah membuat kelompoknya masing-masing anak-anakku? Satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 anak. Sudah ada yang buat? Sudah, Pak. Halo? Sudah, Pak. Oke, bagus. Sekarang share ya LKPD-nya dulu. Sudah terlihat form lembar kerja peserta didik? Sudah, Pak. Oke, bagus. Ini itu form lembar kerja peserta didik yang kalian isi dalam proses diskusi kelompok kalian. Jangan lupa nama anggota kelompoknya diisi ya 1 sampai 4. Kemudian kalian perhatikan tahapan pengerjaannya. Oke, untuk kelompok pertama tentang perencanaan sosial, untuk kelompok 2 tentang penelitian, kelompok 3 tentang pembangunan, dan kelompok 4 tentang pemecahan masalah. Oke, sekarang waktunya kalian berdiskusi di WhatsApp group, kemudian nanti kembali lagi ya anak-anakku ya. Kita keluar dulu dari Microsoft Teams ini ya. Ayo keluar dulu. Silakan bekerja. Menangkan hatiku bukanlah satu hal yang mudah. Kau berhasil membuatku tak bisa hidup tanpamu. Menjaga cinta itu bukanlah satu hal yang mudah. Namun sedetik. Halo anak-anakku, sudah melakukan diskusi kelompok di WhatsApp group masing-masing? Sudah, Pak. Oke, bagus. Sudah ya. Oke, sekarang kita melakukan presentasi. Oke, siapa yang melakukan mau berpresentasi terlebih dahulu? Oke, silahkan. Kelompok 1 untuk presentasi. Fungsi atau kegunaan sosiologi dalam perencanaan sosial. 1. Perencanaan sosial merupakan alat untuk mengetahui perubahan yang terjadi di masyarakat. 2. Perencanaan disusun atas dasar kenyataan yang faktual. 3. Perencanaan sosial digunakan untuk mengantisipasi berbagai masalah yang timbul di masyarakat.
4. Perencanaan sosial sebagai alat untuk mengetahui perkembangan masyarakat sehingga dapat menghimpun kekuatan sosial di masyarakat. Oke, bagus untuk kelompok 1. Oke, yang lain ada mau pertanyaan untuk kelompok 1? Saya, Pak. Oke, silakan. Kelompok 2 bertanya pada kelompok 1. Apakah sosiologi juga dapat merencanakan sebuah kemajuan dalam bidang sosial Indonesia? Oke, silahkan kelompok 1 menjawab pertanyaan dari temannya. Merencanakan secara konseptual mengenai kemajuan yang akan dilakukan oleh negara ini agar menjadi negara maju seperti yang lainnya, dan hal tersebut dapat dilakukan dengan mengkaji kondisi faktual yang ada. Oke, bagus. Sekarang gilirannya untuk kelompok 2 yang mau berpresentasi. Silakan kelompok 2 untuk presentasi. Saya, Pak. Oke, silakan kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan fungsi atau kegunaan sosiologi dalam penelitian sosial. 1. Adalah timbul dalam masyarakat untuk memahami pola tingkah laku manusia di masyarakat. 3. Untuk bersikap hati-hati dan selalu berpikir rasional. 4. Untuk dapat melihat perubahan tingkah laku anggota masyarakat. 5. Untuk dapat memahami simbol, kode, dan berbagai istilah yang menjadi objek penelitian. Oke, sudah ya. Oke. Kelompok 2 sudah presentasi. Apakah ada kelompok lain untuk bertanya pada kelompok 2? Silahkan. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Kenapa penelitian sosial menjadi penting dalam fungsi sosiologi? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Penelitian sangat penting dalam fungsi atau kegunaan sosiologi dikarenakan dalam penelitian sosial dapat memahami pola atau tindakan dari sebuah masalah yang terjadi secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena dalam penelitian sosial dilakukan secara sistematis. Oke, bagus. Oke, kemudian kelompok 3, siapa kelompok 3 yang mau presentasi? Saya perwakilan dari kelompok 3 akan berpresentasi. Oke, silahkan. Fungsi atau kegunaan sosiologi dalam pembangunan memiliki 3 tahap, yaitu 1. Tahap perencanaan. Untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat sehingga memerlukan data-data yang relatif lengkap yang meliputi pola interaksi sosial, kelompok sosial, lembaga sosial, dan stratifikasi sosial. 2. Tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan perlu diadakan pengawasan terhadap kekuatan sosial dan perubahan sosial di masyarakat. 3. Tahap evaluasi. Dalam tahap ini dilakukan analisis dampak sosial pembangunan. Keberhasilan pembangunan hanya dapat dinilai melalui evaluasi. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Oke, siapa yang mau bertanya pada kelompok 3? Silakan. Saya kelompok 4 mau bertanya. Dalam tahap pelaksanaan, bagaimana pengawasan terhadap kekuatan sosial dan perubahan sosial di masyarakat? Ayo, kelompok 3 silahkan dijawab. Pertanyaan dari kelompok 4.
Saya akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 4. Caranya adalah dengan mengadakan penelitian terhadap pola kekuasaan dan wewenang yang ada di masyarakat dan melakukan pengamatan terhadap perubahan yang terjadi. Oke, terima kasih ya atas jawaban dari pertanyaannya. Oke, sekarang kelompok yang terakhir. Siapa yang mau berpresentasi? Ya, Pak. Oke, silahkan. Kelompok 4 berpresentasi. Saya dari kelompok 4 melakukan presentasi. Fungsi sosiologi dalam pemecahan masalah sosial memiliki 3 metode. Metode pemecahan masalah sosial adalah 1. Metode antisipatif. Tindakan yang sifatnya mencegah serta mempersiapkan untuk sesuatu yang mungkin terjadi. 2. Metode represif. Tindakan agar membuat jera pelaku pelanggaran. 3. Metode restitusi. Tindakan yang berupa pemberian penghargaan atau reward kepada seorang yang menaati hukum. Oke, terima kasih ya. Apa ada pertanyaan untuk kelompok 4? Oke, tidak ada ya. Pertanyaan ya untuk kelompok 4 ya. Tidak ada, Pak. Untuk berikutnya Bapak mau kasih tanggapan untuk hasil diskusi kalian. Untuk ya kelompok yang pertama, sebetulnya untuk semua kelompok itu sudah bagus paparannya, tetapi untuk kelompok pertama itu ada beberapa yang perlu dijelaskan secara rinci. Dan untuk yang kelompok yang kedua itu perlu ada ditambah dengan contoh-contoh atau fenomena-fenomena realitas yang ada. Dan untuk kelompok 3 sama seperti kelompok 2 perlu adanya contoh-contoh, dan kelompok 3 dan yang kelompok 4 itu perlu ditambahi lagi ya, terlalu sedikit soalnya. Oke. Kemudian terima kasih ya. Kemudian di sini Bapak mau membuat kesimpulan, tapi sebelumnya ada yang mau membantu Bapak untuk menyimpulkan pelajaran yang sudah kita pelajari dan kita diskusikan dan serta presentasikan hari ini. Siapa yang mau memberi kesimpulan? Saya, Pak. Oke, silahkan. Saya akan mencoba memberikan kesimpulan. Sosiologi mempunyai 4 kegunaan atau fungsi praktis. Pertama, fungsi sosiologi dalam perencanaan sosial. Kedua, fungsi sosiologi dalam penelitian. Ketiga, fungsi sosiologi dalam pembangunan. Dan yang terakhir adalah fungsi sosiologi dalam pemecahan masalah sosial. Oke, bagus sekali, Mbak Syafira. Bapak akan tambahi mengenai kesimpulan dan penguatan juga. Setelah yang dijelaskan Mbak Syafira, kita harus tahu tentang peran sosiologi, di mana peran sosiologi ada 4, yaitu yang pertama sosiologi, kedua sosiologi sebagai konten, dan yang ketiga adalah sosiologi sebagai praktisi, dan terakhir sosiologi sebagai guru atau pendidik. Seperti itu kesimpulan dan penguatan yang Bapak berikan. Sebelum Bapak mengakhiri, apakah ada yang memberikan sebuah refleksi untuk hari ini? Silahkan. Saya, Pak. Iya, silahkan Mbak Nadia. Dengan selesainya materi kali ini, kami semakin memahami kegunaan atau fungsi sosiologi dan peran sosiologi, dan dengan adanya diskusi kami semakin dapat meningkatkan kerjasama antar teman-teman. Oke, bagus sekali. Dan juga perlu ditekankan bahwa kalian juga diharapkan memiliki rasa tanggung jawab, kerja keras,
sebagai karakter positif serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir cerdas, kemampuan kompetitif, budaya literasi, berpikir tingkat tinggi, komunikatif, kolaboratif, dan kreatif dengan adanya diskusi yang sudah kalian lakukan tadi. Oke, sebelum Bapak akhiri, Bapak tekankan lagi jaga kesehatan dengan aturi tetap mentaati protokol kesehatan 3M. Oke, gimana anak-anakku? Mau akhiri? Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ya? Sambil, Pak. Oke, bagus. Bapak mau akhiri dengan berdoa. Mari mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri pelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.